Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Nabi Ilyas adalah salah satu dari 25 nabi yang wajib diketahui. Beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar tahun 830 sebelum Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel dan juga orang-orang Amoria atau Panias, Syam. Ia merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam Al-Qur'an. Silsilah Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Yusuf alaihi salam. Masa kecil Nabi Ilyas sangat menderita. Ia hidup bersama ibunya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua dipertemukan dengan Nabi Ilyas alaihi salam yang saat ini sedang dikejar-kejar oleh kaumnya yang ingkar. Waktu itu Nabi Ilyas masuk ke rumah Nabi Ilyas yang saat itu masih kecil dan sedang terbaring sakit. Atas doa Nabi Ilyas kepada Allah, maka Ilyas kecil dapat sembuh dan bangun dari tidurnya. Kemudian ia dijadikan anak angkat atas izin ibunya. Nabi Ilyas alaihi salam sering membawa serta Ilyas kecil saat berdakwah. Ilyas turut menemani Nabi Ilyas alaihi salam ketika bersembunyi di dalam gua saat menghindari kejaran sekelompok Bani Israel. Dikisahkan pada saat itulah Ilyas muda mulai diangkat menjadi nabi. Nabi Ilyas tidak membawa ajaran baru. Ia melanjutkan ajaran tauhid dari Nabi Ilyas alaihi salam dan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Ilyas kemudian mendapati bahwa manusia ternyata begitu mudah kembali ke jalan sesat. Itu terjadi tak lama setelah Ilyas wafat. Padahal masyarakat lembah sungai Yordania itu sempat mengikuti seruan Ilyas agar meninggalkan pemujaannya pada berhala. Pada kalangan itulah Ilyas tak lelah menyeru ke jalan kebaikan. Dikisahkan bahwa mereka tetap tak mau mendengar seruan Ilyas dan mereka kembali menanggung bencana kekeringan yang luar biasa. Ia putra dari paman Nabi Ilyas, melaksanakan dakwah setelah Nabi Ilyas wafat. Suatu hari ada kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Beliau bersama beberapa pengikutnya mendatangi suatu daerah dan penduduk daerah tersebut mengadu bahwa sumber air yang mereka miliki telah rusak, berbau dan tidak dapat diminum. Kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk. Setelah itu Nabi Ilyas menebar beberapa genggam garam ke dalam mata air yang telah rusak. Alhamdulillah berkat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, mata air tersebut menjadi bersih dan tawar sehingga dapat diminum kembali. Hal ini merupakan salah satu hal yang menyebabkan Nabi Ilyas alaihi salam diangkat menjadi raja. Saat Nabi Ilyas alaihi salam menjadi seorang raja, ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Adapun Ismail, Ilyas, Yunus dan Lut, semuanya itu telah kami berikan kepadanya kelebihan derajatnya di atas umatnya di masanya. Quran Surat Al-An'am ayat 86. Pada masa Nabi Ilyas alaihi salam, rakyat atau umatnya hidup aman dan makmur karena mereka selalu patuh kepada perintah dan ajaran Nabi Ilyas alaihi salam. Dalam melaksanakan dakwahnya, Nabi Ilyas alaihi salam selalu berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan oleh Nabi Ilyas alaihi salam. Di dalam kitab suci Al-Qur'an tidak teruraikan secara jelas tentang kisah Nabi Ilyas alaihi salam.
Karena ia tidak dianugerahi oleh Allah keturunan, maka Nabi Ilyas mengadakan sayembara untuk seluruh rakyatnya. Barang siapa yang mampu berpuasa di siang, kemudian beribadah di malam hari, serta sabar dalam memimpin, maka ia akan dijadikan seorang raja pengganti. Tidak ada yang sanggup memenuhi persyaratan ini kecuali seorang pemuda bernama Bashar. Oleh karena kesabaran dan keadilan Bashar saat menjabat menjadi raja pengganti, yang mendapat gelar Zulkifli atau kita mengenalnya sebagai Nabi Zulkifli alaihi salam. Pada surat Sad ayat 46 di dalam Al-Quran berbunyi, "Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik." Nabi Ilyas alaihi salam termasuk hamba Allah yang terbaik. Ada yang mengatakan Nabi inilah yang disebut dalam kitab suci Taurat. Di antara mukjizatnya adalah menghidupkan kembali orang yang telah mati. Hanya Allah yang tahu tentang kisah beliau. Nabi Ilyas alaihi salam adalah nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel, dari garis keturunan yang sama dengan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, serta Nabi Ilyas alaihi salam. Nama Nabi Ilyas alaihi salam disebut dalam kisah Nabi Ilyas alaihi salam saat beliau dikejar-kejar kaumnya dan bersembunyi di rumah Ilyasa. Maka ada kemungkinan Nabi Ilyas alaihissalam juga tinggal di sekitar daerah lembah sungai Yordania. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.